Bab 80. Nando pasti tahu bahwa Isabel akan menanyakan pertanyaan ini. Jadi, dia dengan sopan menjawab, "Anak kedua keluarga Kosasi adalah ayahnya Tiffany. Dia kalah judi di luar, dan dia juga mengalahkan rumah itu. Sekarang pihak lain mau menyimpan rumahnya. Farhan tidak mau memberikannya, jadi mereka juga ribut. Setelah pengurus gedung membuktikan bahwa surat jual beli rumah itu asli, maka rumah itu juga bukan milik Farhan lagi." Setelah mendengar Nando selesai berbicara, Isabel merasa hatinya sangat puas. "Ravindra yang menyuruhmu berbuat begitu kan?" Isabel bertanya. Seketika Nando pun canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. "Sangat bagus," Isabel dengan keras berkata. "Begitu banyak tahun keluarga Kosasi seperti semut penghisap darah, membuat aku dan ibuku begitu kesusahan. Orang jahat pasti akan dibalas Tuhan." Dewi mengingatkan Isabel, "Dia adalah pamanmu." "Bu, kapan mereka pernah menganggapku sebagai keponakannya?" Isabel dengan mengerutkan dahinya berkata, "Dari kecil sampai besar, asalkan ada waktu, aku selalu membantu pekerjaan rumah tangga. Biaya keperluan dari SMA sampai kuliah, semua juga didapatkanku sendiri. Apakah keluarga Kosasi pernah mengeluarkan sedikit uang untuk keperluanku? Dulu, untuk membayar biaya kuliahku." Ibu bersujud dan memohon ke tante. Tetapi akhirnya apa yang dikatakan oleh tante? "Apakah kamu sudah lupa? Kamu sudah lupa, aku tidak akan lupa." Isabel dengan penuh emosi berkata, "Dulu perkataan baik dan jahat juga sudah dikatakan. Tetapi paman sekeluarga tetap tidak ingin membayar gajimu untuk 1 tahun dulu, membuatku hampir tidak bisa membayar uang kuliah. Demi menabung biayaku, setelah ibu selesai bekerja pada siang hari, ibu juga harus membawa pulang pekerjaan kerajinan tangan yang ditawarkan oleh pabrik setempat ke rumah dan dikerjakan pada malam hari. Bu, apakah keluarga Kosasi pernah menganggapku sebagai keluarga mereka?" Nando tidak pernah terpikir bahwa kehidupan Isabel dulunya sangat susah. Jadi dia juga diam-diam mencatat semua ini. Dia hanya mengetahui keluarga Isabel sangat miskin, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa kehidupan Isabel sangat susah, sangat banyak rintangan. Dewi diam seketika. Dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang baginya Farhan sudah seperti mimpi buruk. Dia juga tidak mempunyai tenaga untuk mengurus masalah keluarga Kosasi lagi. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Isabel bertanya ke Nando. Nando tersenyum sedikit dan berkata, "Farhan sekeluarga tidak pindah keluar. Di saat itu juga dia langsung menandatangan kontrak sewa rumah dengan pemilik rumah yang baru. Jadi dia juga terus tinggal di rumah itu. Tetapi statusnya sudah berubah dari pemilik rumah menjadi penyewa." Setelah mendengar hasil seperti ini, Isabel merasa dirinya sangat bahagia. Hatinya sangat senang. Secara tidak sadar,
Dia hanya ingin memberitahu masalah keluarga Kosasi kepada Ravindra seorang. Setelah selesai mengirim pesan, Isabel baru sadar. Sekarang jam segini, sepertinya di tempat Ravindra sudah tengah malam kan? Setelah Isabel selesai mengirim pesan, dia segera menambah satu kalimat. Aku sudah lupa perbedaan waktu di sini dengan di sana. Kamu istirahat yang baik. Kita sambung lagi setelah kamu bangun. Ravindra yang sedang memegang telepon juga tidak tahan untuk tersenyum. Saat itu, dia begitu ingin pulang ke sisinya. Pertama kali dalam hidupnya, dia mengerti apa yang dimaksud dengan sehari tidak bertemu, seakan-akan berpisah selama 3 musim kemarau. Untung saja kamu masih punya hati nurani, tikus kecil. Tidak sia-sia aku sudah begitu peduli dengan masalahmu. Sebenarnya sebelum Isabel memberitahu Ravindra, dari awal Nanu juga sudah melaporkan semuanya, melapor sedetail kemungkin kepadanya. Tetapi saat dia melihat Isabel yang begitu terburu-buru ingin membagikan berita baik padanya, hati Ravindra juga sangat senang. Malam itu, Isabel memakan 1 mangkok nasi yang lebih. Hatinya sangat bahagia. Semua orang juga bilang, setiap orang yang bertemu dengan kabar baik, hatinya pasti akan senang. Melihat lawan yang begitu dibencinya menjadi begitu kasihan. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa hatinya sangat bahagia. Selesai makan malam, Isabel juga membagi amplop merah dulu di grup. Asalkan Ravindra melihat Isabel sudah mulai main telepon, dia juga segera keluar. Diam-diam ikut merebut amplop merahnya dan membagikan amplop merah. Para asisten melihat direktur dan nyonya yang begitu berbahagia, jadi mereka juga tidak boleh hanya terdiam saja. Sehingga semalaman amplop merah juga berterbangan sampai di pagi hari kedua, Koki meletakkan sarapan di atas meja. Isabel baru keluar dari pintu kamarnya. Dia juga sudah mendengar ada orang yang sedang mengetuk pintu rumahnya dan menekan belnya dari luar. Isabel bingung, siapa yang bisa datang mengetuk pintu sepagi ini? PRT dengan cepat membuka layar kamera yang ada di depan rumah. Isabel melihat Tiffany. Mengapa dia datang kemari? Tidak usah buka. Isabel dengan malas menjawab. Dia dan ibunya begitu bersusah payah untuk keluar dari keluarga Kosasi. Orang bodohlah yang masih ingin terus berhubungan dengan keluarga Kosasi. Awalnya Tiffany hanya menekan bel, tetapi sesaat lagi Tiffany seperti menggila menjerit di depan pintu. Isabel, kamu keluar. Isabel, kamu pengecut, keluar kamu. Tiffany membuat keributan di luar. Seketika dia juga menarik perhatian semua tetangga. Dewi juga berjalan keluar dari kamar. Dia mendengar suara yang berasal dari luar rumah. Dia tak tahan untuk melihat Isabel dan berkata, bukanlah hal yang baik kalau dia terus-terusan membuat onar di luar. Bagaimana kalau kita mendengar apa yang ingin dikatakannya? Isabel menganggukkan kepalanya. Dia tahu, tinggal begitu dekat dengan Farhan, pasti tidak ada baiknya. PRT keluar untuk membuka pintu. Pintu baru saja terbuka.
Tiffany juga bergerak masuk dengan cepat sambil mengangkat koper. Belum berjalan 2 langkah, dia juga sudah dihentikan oleh Nando. Tiffany juga langsung membuang kopernya ke lantai dan duduk di lantai. Kemudian dia berkata, "Semua karena kamu. Hari ini aku tinggal di sini dan tidak pindah lagi." Isabel tidak mempedulikannya. Dia dengan tenang duduk di depan meja. PRT berdiri di sampingnya untuk menghidangkan sarapan untuknya. Tiffany dengan mata yang besar melihat Isabel memakan makanan yang tidak pernah dimakannya, menggunakan teh bunga yang tidak rela dipakainya untuk berkumur-kumur. Sewaktu sarapan juga selalu ada orang yang berada di sampingnya untuk membantunya. Ini merupakan kehidupan yang sangat memikirkan. Dia begitu berusaha kuat untuk menggoda Ravindra, tetapi tetap saja tidak bisa. Isabel malah dengan tenang bisa mendapatkannya. Hati Tiffany juga sudah terbakar oleh amarah. "Isabel, kamu sudah melakukan begitu banyak hal jahat. Kamu masih bisa-bisanya dengan tenang memakan sarapan." Tiffany melihat Isabel dan Dewi sama sekali tidak mempedulikannya. Seketika dia pun panik. Sewaktu dia ingin berjalan ke arah mereka, dia malah dihentikan oleh Nando yang berdiri di depannya. Jadi dia hanya bisa mengamuk di posisinya. Setelah Isabel selesai memakan sarapan, dia juga minum susu yang dihidangkan oleh PRT. Kemudian dengan tenang dia menjawab, "Kamu ada bukti aku sudah melakukan hal jahat. Apakah masih perlu bukti? Kalau bukan karena kamu, rumahku juga tidak akan menjadi..." "Apakah masih perlu bukti? Kalau bukan karena kamu, rumahku juga tidak akan menjadi milik orang lain. Bukankah semua ini terjadi karena kamu marah nenek menggunakan uangmu untuk membeli rumah untukku? Jadi kamu bekerja sama dengan orang untuk menggoda ayahku untuk berjudi." Semua emosi dan amarah Tiffany juga terarah ke Isabel seorang. "Kalau begitu, kamu tidak ada bukti." Isabel sama sekali tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Tiffany. Jadi dia dengan tenang berkata, "Kalau kamu tidak ada bukti, atas hak apa sekarang kamu berdiri di depanku dan memarahiku? Kalau kamu hebat, maka gugatlah aku ke pengadilan. Kalau tidak sanggup, maka diam saja dan terima semua ini." Tiffany terkejut. Dia tidak terpikirkan bahwa dalam beberapa hari dia tidak berjumpa dengan Isabel. Isabel sudah berubah menjadi orang lain. Dia yang dulunya bukankah sangat mudah untuk disiksa? Asalkan dia memarahinya dengan kasar, maka dia juga bisa mengikuti keinginannya. "Nando, lapor polisi. Katakan ke mereka bahwa ada orang yang masuk ke rumah kita tanpa permisi." Isabel dengan anggun mengelap sudut bibirnya dan berkata, "Aku adalah pemilik asli rumah ini. Aku mempunyai hak untuk memutuskan siapa yang patut untuk tinggal di sini." "Ya, Nyonya." Sudut mulut Nando juga membentuk senyuman kecil. Semenjak Nyonya menikah dengan direktur, perlahan-lahan Nyonya juga mempunyai aura direktur.
Hanya dengan adanya nyonya yang seperti ini, baru cocok menjadi istri direktur. Tiffany melihat Isabel besar-besar ingin mengusirnya keluar. Seketika dia pun panik. Dia menjerit dengan suara yang besar, "Isabel, mengapa kamu tega mengusirku?" Selesai mengatakan ucapan ini, tiba-tiba Tiffany menutup mukanya dan menangis dengan kata, "Aku sudah tidak mempunyai tempat tinggal. Sekarang aku masih bisa kemana? Aku sudah tidak bisa kemanapun." "Rumahmu ada di kampung." Isabel dengan tenang menjawab, "Sudah tidak ada. Kampung sudah tidak mempunyai rumahku lagi." Tiffany terus menangis dan berkata, "Ayahku juga mengalahkan rumah yang ada di kampung. Sekarang ibuku sudah pulang ke rumah ibunya. Dia ingin cerai dengan ayah. Ayah juga tidak tahu sudah pergi kemana. Aku sudah tidak mempunyai tempat tinggal." "Apa?" Isabel seketika juga berdiri. "Kamu katakan sekali lagi, nenek ada di mana?" Tiffany dengan menangis berkata, "Nenek tinggal bersama paman. Rumah paman mempunyai 3 kamar, 1 ruang tamu. Nenek sudah ke sana. Aku juga sudah tidak punya kamar lagi. Aku tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Ayah sudah menghabiskan seluruh tabungan kita. Sekarang aku sama sekali tidak mempunyai uang untuk tinggal di hotel." "Isabel, bukan, kakak, mohon kamu lihat di marga kita yang sama. Kamu terimalah aku. Aku benar-benar sudah tahu salah." Isabel terkejut. Dewi juga sudah membeku. Ini baru beberapa hari. Keluarga Kosasi dengan cepat sudah berubah menjadi seperti ini. Isabel segera memutar kepala melihat Dewi. Dewi terdiam dan menggelengkan kepalanya. Kemudian menghela nafas, berbalik badan dan berjalan masuk ke kamar. Isabel mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, kemudian memberikannya ke Tiffany. "Rumahku tidak besar. Kamu ambil duit ini dan tinggal di luar. Aku sudah tidak mempunyai hubungan apapun dengan keluarga Kosasi. Masalah kalian, aku tidak ingin mengurusnya lagi." Tiffany baru mau memohon ke Isabel lagi, dan di saat ini juga bunyi bel juga terdengar dari pintu luar. Isabel baru mengangkat kepalanya, lalu juga segera pergi membuka pintu. Sedetik kemudian, satu bayangan tubuh yang seperti angin kencang berjalan masuk dengan cepat. Isabel masih belum bereaksi, pinggangnya juga sudah dipeluk, tubuhnya seperti tertabrak masuk ke dalam tubuh yang sangat tegap. "Aku sudah pulang." Suara yang familiar juga berbunyi dari atas kepalanya. Isabel terkejut. "Ravindra, mengapa dia begitu cepat sudah pulang? Bukankah dia berkata dia akan sampai pada sore hari?" Ravindra baru masuk rumah juga sudah melihat bayangan tubuh orang yang membuatnya tidak bisa tertidur selama beberapa hari. Seperti sudah refleksnya, dia juga memeluk orang ini ke dalam pelukannya. Walaupun internet sangat memudahkan, tetapi dia tidak puas lagi dengan kegiatan merebut amplop merah di dalam grup dengannya. Dia ingin lebih banyak. Isabel tidak menunggu Ravindra berkata kalimat kedua.
Dia segera berusaha untuk keluar dari pelukannya. "Kamu..." Awalnya Isabel ingin bertanya, "Apa maumu?" Tetapi sewaktu dia melihat ada begitu banyak garis-garis darah di kedua mata Ravindra, dia juga tidak mengatakan ucapannya keluar lagi. "Ravindra, kamu sudah tidak tidur untuk berapa lama?" Mata Ravindra bersinar dengan terang. Tidak peduli, walaupun dia begitu lelah, tetapi semua itu tidak bisa menutupi kegantengannya. "Kamu sudah makan belum?" Perkataan yang sudah sampai di sisi mulut Isabel